Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adalah tanda-tanda hari kiamat. Banyak sekali tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya adalah dibangkitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin, وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، hadirin hadirat peserta halaqah maghrib pada Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, para pendengar radio Baitur Rahman di mana saja Anda berada, mudah-mudahan Allah selalu memberi rahmat dan inayah kepada kita semua. Para pendengar radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar radio Serambi FM, dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebar luaskan halaqah maghrib yang berasal dari Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan hidup kepada kita sehingga sampai kepada bulan Rajab. Sesudah bulan Rajab, bulan Sya'ban. Sesudah bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Para ulama mengajarkan doa kepada kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkatan hidup kepada kami sejak bulan Rajab, bulan ini, bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami hingga bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita itu makbul adanya dan kita sempat berpuasa di bulan Ramadan tahun ini. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terus menerus menyampaikan dakwah, menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia hingga beliau wafat, dan kepada para sahabat yang pernah bergaul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berperang dalam perang Badar, perang Uhud, dan perang-perang yang lain seperti perang Ahzab. Ada di antara mereka yang wafat dan ada pula yang tidak menemukan ajalnya dalam perang tersebut. Kemudian kepada para tabi'in yang mereka mendapat pelajaran dari hadis-hadis Rasulullah walaupun mereka tidak pernah bertemu dengan baginda Rasulullah SAW, tabi'in dan seluruh para ulama dari dulu, dan kita termasuk
orang-orang yang beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin berbahagia, penceramah malam ini berhalangan hadir, maka menyohana Darul Canggang, menyohana cake lamlang Darul Canggang jid keraja yang bergali hadis maja orang Aceh. Hana gomnyan tepatnya kedanyo tangan do gomnyan. Judul ceramah malam ini adalah tanda-tanda hari kiamat. Banyak sekali tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya adalah dibangkitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman. Itu pertanda kiamat tidak lama lagi. Berbeda waktu Nabi Nuh dulu, walaupun banjir tapi kiamat masih lama. Tapi begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertanda hari kiamat itu sudah dekat. Kemudian kasratul qatl, banyak peperangan. Banyak sekali peperangan. Di mana saja sekarang orang berperang. Wantisyaruz zina, tersebar zina. Anak-anak kita harus kita jaga sendiri. Kalau kita tidak menjaga, termasuk nanti anak kita berzina. Kalau sudah sekali akan terus menerus. Itu kesalahannya adalah orang tua yang tidak menjaga anaknya. Intisyarus sariqah, tersebar luas pencurian. Baik pencurian harta seseorang atau pencurian harta negara, yang disebut dengan korupsi. Kemudian qat'ur rahim, tidak ada hubungan lagi silaturahim. Kita jarang sekali pergi ke rumah-rumah family saudara. Alasannya sibuk setiap hari. Kalau dalam setahun, masa sibuk terus? Ada waktu kita mengunjungi sanak saudara. Dan pada malam ini disebutkan tanda kiamat adalah raf'ul ilmi wa intisyarul jahli. Diangkat ilmu pengetahuan dan tersebar luas kejahilan. Nabi pernah bersabda, yang sabdanya berbunyi, inna min asyratis sa'ati an yurfa'al ilmu wa yazharal jahlu. Di antara tanda-tanda hari kiamat, as-sa'ah itu hari kiamat, an yurfa'al ilm, terangkat ilmu pengetahuan, wa yazharal jahlu, dan banyak kejahilan. Wa fi riwayat al-Bukhari an yaqilla al-ilmu wa yazharal jahlu, berkurangnya ilmu dan nampak sekali kejahilan. Ada hadis Nabi lagi, inna baina yada'i sa'ati la ayyaman yanzilu fiha al-jahlu. Di antara tanda-tanda kiamat, hari-hari, pada hari tersebut
kejahilan banyak sekali. Wa yurfa'u fiha al-ilmu, terangkat ilmu pengetahuan. Kalau tadi ilmu lebih dahulu disebutkan, pada hadis ini kejahilan lebih dulu disebutkan, baru ilmu pengetahuan. Hadirin berbahagia, ilmu terbagi dua. Ada ilmu agama, ada ilmu dunia. Ilmu agama misalnya tentang syarat salat, itu ilmu agama. Kalau ilmu dunia dibagi dua tadi, ilmu tentang membuat pesawat. Waktu kita salat, kita tidak tahu bagaimana membuat pesawat. Kita sekarang banyak sekali ilmu pengetahuan yang baru ditemukan. Tadi kita katakan yurfa'al ilmu, diangkat ilmu pengetahuan. Sementara kejadian hari-hari, ilmu pengetahuan itu bertambah-tambah. Kita, maksud saya, tidak ada ilmu tentang bagaimana mempergunakan handphone. Anak-anak kecil yang umurnya 6 tahun, 7 tahun atau 10 tahun jauh lebih pintar dari saya dalam mempergunakan handphone. Saya ditelepon, dibilang mau dilihat mukanya, tolong dibuka handphonenya supaya kelihatan muka saya. Saya bilang saya tidak tahu, tidak ngerti. Anak-anak saya atau anak-anak yang lain 7 tahun, 10 tahun, tahu dia menekan. Di mana dia tekan, nampaklah orang yang berbicara itu seperti berbicara berhadap-hadapan. Jadi dalam hadis ini yang dimaksudkan yurfa'al ilm, yurfa'al ilm, diangkat ilmu pengetahuan, artinya ilmu pengetahuan akhirat. Ilmu pengetahuan dunia terus bertambah, ilmu pengetahuan akhirat itu terus berkurang. Seperti penceramah pada malam ini tentang faraid, itu ilmu itu tidak banyak orang menguasainya. Kalau seorang meninggal, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, ada adiknya yang perempuan, adiknya yang laki-laki, bagaimana hartanya dibagi? Kita harus tanya dulu kepada orang, baru bisa kita membaginya sesuai dengan ketentuan ilmu faraid. Jadi ilmu faraid itu ilmu akhirat. Sekarang banyak orang yang tidak tahu, walaupun tambah menambah, kurang mengurang, itu lebih pintar karena ada alat sekarang, kalkulator misalnya. 2,5 tambah 2,5 berapa? 2,7 tambah 2,7 berapa? Nah, tetapi berapa persen harta itu dibagi, itu yang tahu adalah orang yang mengerti ilmu faraid.
laisal muradu min hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwa ilmu dunia. Tidaklah dimaksud dalam hadis di atas yang telah saya baca adalah ilmu keduniaan. Bagaimana kita memakai sepeda motor, itu bukan ilmu agama. Tapi bagaimana kita salat, apa air yang boleh jadi wudu, itu ilmu akhirat. Wa innama ilmul akhirah, yang dimaksudkan adalah ilmu akhirah, ilmu Quran was sunnah, ilmu tentang arti atau pengertian Al-Quran dan arti dari hadis. Misalnya ada hadis yang begini, artinya bagaimana? Harus kita tanya dulu pada para ulama. Kita tahu saja artinya, tapi pengertiannya kadang-kadang tidak kita ketahui. Idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Apabila kamu berjalan, tidak mengapa kamu mengqasarkan salat. In khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru, ketika kamu takut mendapat bencana dari orang kafir. Sekarang orang berjalan ke medan melaksanakan qasar salat dan jamak salat, apakah kita takut kepada musuh? Tidak ada musuh. Jadi ayat itu diartikan oleh para ulama, walaupun kamu tidak takut kepada musuh dan kamu telah berjalan 89 kilo misalnya, boleh kamu qasar salat, karena ada penjelasan lanjutan. Apa penjelasan lanjutan? Waktu ayat itu turun, sahabat bertanya kepada Nabi, kalau kami tidak ada musuh lagi, apakah kami boleh mengqasarkan salat, menjamakkan salat? Boleh, kata Nabi. Itu sedekah yang diberikan kepada kamu, terimalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis itu ada penjelasannya dari Nabi. Selanjutnya ayat itu ada penjelasannya dari Nabi, sehingga kita dapat memahaminya. Dan dari mana kita tahu ada penjelasan dari Nabi? Dari para ulama hadis yang menjelaskan penjelasan hadis di atas tadi. Amma ilmu dunia fahuwa fi ziyadatin kama huwal waqi' al-an. Adapun ilmu dunia tentang komputer, tentang HP, tentang macam-macam, itu terus bertambah seperti terjadi sekarang ini. Jadi hadis, inna min asyratis saati an yurfa'al ilmu wa yazharal jahlu. Adapun sesungguhnya tanda-tanda hari kiamat, diangkat ilmu pengetahuan akhirat, itu yang diangkat. Sementara ilmu dunia terus bertambah. Wa yazharal jahlu, dan bersebaran kejahilan. Ayahnya jahil, mamaknya jahil, anaknya pun jahil. Kalau disuruh baca Quran, tidak tahu cara membacanya. Karena Al-Quran itu berbeda dengan bahasa Arab. Orang Arab pun harus belajar membaca Quran.
Walaupun hari-hari mereka berbicara dengan bahasa Arab, tapi kalau membaca Quran, mereka harus belajar di guru yang mengajar khusus bacaan Al-Quran, seperti ada di Masjid Madinah, kata mereka yang pernah naik haji. Jadi kita kalau walaupun belum naik haji, kita pergi kepada orang naik haji, waktu pulang dia cerita kepada kita, kami salat di Masjid Nabawi, Masjid Madinah. Di situ ada pengajian Al-Quran. Yang ikut adalah anak-anak. Yang ikut di situ anak orang Arab. Oh ya, anak orang Arab pun harus belajar membaca Al-Quran. Kata mereka yang pulang haji, anak-anak itu tidak membawa Al-Quran, tapi mendengar dari gurunya langsung dihafal. Kalau kita harus melihat dulu, kalau mereka langsung menghafalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak itu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ya, terus wadduha wal laili idza saja. Kalau kita tidak bawa Quran, tidak bisa. Itu keistimewaan orang Arab, karena Quran itu berbahasa Arab. Walaupun bahasa Arab dalam Quran berbeda dengan bahasa Arab yang sekarang bertebaran di daerah Timur Tengah. Bagaimana keterangan Al-Quran? Tadi dari hadis. Sekarang penjelasan Al-Quran. Ya'lam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui zahir dari kehidupan dunia. HP, AC, apa lagi? Macam-macam. Mobil, sepeda motor. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka mengetahui yang zahir dari kehidupan dunia. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka lupa terhadap hari akhirat. Beriman pun tidak. Mana mungkin kalau sudah mati, mana mungkin hidup lagi? Begitulah. Tidak ada orang yang sudah mati hidup lagi, tidak. Padahal dalam ayat Al-Quran ada orang yang melihat sebuah kampung yang sudah hancur. Dia mengatakan dalam hatinya, bagaimana Allah menghidupkan kampung ini nanti di akhirat? Langsung orang itu dimatikan. Berapa lama? 3 tahun. 300 sinin, 300 tahun orang itu dimatikan. Kemudian dihidupkan lagi. Waktu dihidupkan ditanya, kam labista, berapa lama kamu mati? Yauman au ba'da yaum, 1 hari atau setengah hari. Begitulah. Jadi sudah ada orang yang mati dihidupkan lagi. Sudah. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui yang zahir dari kehidupan dunia, tapi mereka lupa tentang hari-hari akhirat. Wa qalilum min ibadiyasy syakur.
kesyukuran juga berkurang. Coba kita menolong orang, orang tidak bersyukur kepada kita, dia langsung pergi. Kadang-kadang lupa dia ucapkan terima kasih kepada orang yang telah menolongnya, apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, walaupun kadang-kadang kita tidak mencarinya. Kita duduk, datang orang memberi sedekah. Sedekah itu datang, rezeki itu datang, bukan karena kita cari. Faya ayuhal abd, ta'allam arkana dinik. Wahai hamba-hamba Allah, belajarlah rukun-rukun agamamu. Lianna al-ilma biha fardu ain ala kulli muslimin wa muslimah. Itu ada pengetahuan agama itu fardu ain, bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, orang sudah tahu, kita yang tidak tahu tidak mengapa. Tapi kalau fardu ain, saya harus tahu, orang lain pun harus tahu cara berwudu. Itu fardu ain. Tidak mungkin satu orang sudah tahu cara berwudu, lantas saya tidak tahu, saya tidak perlu belajar karena orang lain sudah tahu. Tidak, saya juga harus belajar untuk tahu bagaimana cara berwudu. Yang pertama, tauhid. Makna la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Tuhan banyak di dunia ini. Ada yang menuhankan bintang, ada orang yang menuhankan bulan, ada orang yang menuhankan pohon. Itu tidak patut disembah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Wa ma hiya muqtadayatut tauhid. Apa itu kebutuhan atau kehendak-kehendak tauhid? Apakah boleh kita menyembah patung? Tidak. Kalau kita sudah bertauhid, tidak boleh lagi kita menyembah patung. Tidak boleh lagi mengerjakan larangan-larangan agama. Wa ma hiya nawaqidut tauhid. Apa itu yang merusak tauhid kita? Jangan sampai tauhid ada, tapi tauhid yang ada itu sudah rusak. Wa kadzalika as-salatu ma hiya arkanuha. Berapa rukun salat? Wa ma hiya wajibatuha. Apa kewajiban yang harus kita laksanakan? Kewajiban salat tidak boleh tinggal. Apakah boleh kita salat, kita rukuk 2 kali, kita sujud 1 kali? Kita rukuk 1 kali, kita sujud 2 kali. Apakah boleh rukuk 1 kali, sujud 1 kali? Boleh? Tidak boleh. Itu kewajiban. Kewajiban harus kita sujud 1 rakaat 2 kali. Kalau rukuk boleh 1 kali. Itu harus kita tahu. Kemudian wa ma hiya mubtilatuha. Apa yang membatalkan salat kita? Waktu kita salat tiba-tiba keluar angin, tidak ada bau,
Kalau berbau, orang di samping kita tahu, itu orang itu sudah kentut. Tapi kalau tidak berbau, kita saja yang tahu. Apakah perlu kita teruskan salat? Tidak. Kita harus keluar berwudu lagi. Boleh jadi kita masbuk. Bagaimana hukum masbuk? Itu kita pelajari lagi. Begitulah. Jadi agama itu ada pengetahuan yang tidak boleh terputus. Orang perempuan itu tadi orang laki-laki dan orang perempuan. Orang perempuan harus tahu mal farqu baina dabil haid. Apa beda darah haid? Darah haid itu bagaimana? Wadamun nifas. Apa itu darah nifas? Wadamul istihadah. Itu semua kita harus belajar. Kita yang suami wajib mengajarkan istri kita kalau dia tidak tahu apa beda darah haid dan darah nifas. Ada pertanyaan, kaifa yurfa'ul ilm? Bagaimana diangkat ilmu agama? Sekarang ilmu agama makin berkurang. Wa hadha mawdu'un fi muntahal khuturah. Ini yang sangat perlu kita ketahui bersama. Wa huwa rasuluna yubayyinu lana raf'al ilmi laisa ma'nahu. Inilah Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita apa pengertian diangkat ilmu akhirat. Bukan an yanama ar-rajulu yawman aw laylatan liyusbiha fala yara fi sadri syai'an min al-ilmi. Bukanlah maksudnya seseorang tidur semalam suntuk, bangun hilang ilmu pengetahuan. Bukan itu. Innallaha, Rasulullah bersabda, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Ilmu pengetahuan itu tidak dicabut sekali cabut, cek. Tidak. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi ilmu itu diangkat sedikit demi sedikit karena meninggal para ulama. Hari ini, dulu banyak ulama, banyak ilmu pengetahuan, mudah kita bertanya, dan ilmu yang ada pada ulama itu tidak pernah diminta uang. Wah, ulama ini apa rukun, apa wajib? Apa ada ulama mengatakan, saya jawab, kalau kamu bayar 10.000, kalau kamu bayar 100.000, tidak ada. Langsung waktu kita tanya, langsung dijawab. Karena ilmu ulama itu ada di dalam dadanya. Jadi diangkat ilmu itu bukan seketika diangkat habis semua, besok pagi kita tidak ada ilmu lagi. Bukan. Diangkat ilmu itu dengan dimatikan para ulama. Satu orang hari ini, besok satu orang, lusa satu orang, bertambah-tambah terus. Hatta idza lam yatruk aliman, sehingga waktu itu tidak ada lagi orang alim, dan kita perlu kepada orang alim. Tapi orang alimnya sudah tidak ada lagi, sudah meninggal. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu. Manusia mengangkat ulama. Jadi ulama itu tidak mungkin diangkat.
Hai, angkat nyo ke orang alim tu je. Dia sendiri tidak alim, bagaimana kita angkat jadi alim? Kalau diangkat, dijadikan seorang alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Mereka mengangkat manusia itu pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu, ditanya, hai, kamu bunuh mu puasa ka mu pajubu tua pajubu na je puasa alam. Kalau orang yang pintar, orang yang alim mengatakan tidak apa, kalau kamu lupa makan, teruskan puasamu. Tapi karena ulama ini bodoh, udah buka terus. Jadi itu tidak boleh. Fasu'ilu fadallu fa'aftau bighairi ilmin. Mereka memberi fatwa dengan tanpa ilmu. Memberi fatwa tanpa ilmu. Fadallu, lantas mereka sesat. Wa adallu, dan menyesatkan orang lain. Kita sesat, kita sendiri masuk neraka. Tapi kalau kita menyesatkan orang lain, masukkan orang lain ke dalam neraka, na'udzubillahi min dzalik. Jadi hadirin berbahagia, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah tadi saya katakan, diangkat ilmu agama dan banyak kejahilan karena tidak ada lagi orang pintar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara keadaan itu jangan sampai ada di zaman kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم